Kisah ini menceritakan tentang perbedaan dua orang bersaudara yang bekerja dan mendapatkan penghasilannya dari ember dan pipa. Mungkin Anda tidak asing lagi dengan kisah ini. Ya, Pippo dan Embro. Pippo dan Embro adalah dua orang pemuda berbakat yang penuh dengan impian. Mereka sering bertukar pikiran tentang bagaimana seharusnya hidup mereka dan apa yang ingin mereka capai di hari kelak. Mereka adalah tipe-tipe orang yang suka bekerja keras dan tidak pernah takut terhadap segala halangan. Hanya satu hal yang tidak mereka miliki untuk mencapai impian mereka, yaitu kesempatan. Hingga suatu hari, desa tempat Embro dan Pippo tinggal mengalami kemarau dan kekeringan berkepanjangan. Satu-satunya sumber air yang ada adalah mata air di balik bukit. Kepala desa mengumumkan akan membayar kepada siapa saja yang bisa membawa air dari mata air tersebut ke desa mereka, sebesar banyaknya air yang mereka bawa. Embro dan Pippo pun segera mengambil kesempatan ini. Oke, intinya pada kisah ini adalah ketika Pippo menyadari ada batas bagi setiap manusia, di mana usianya semakin bertambah, tenaga melemah, dan kesehatan mungkin berkurang. Sehingga ia berpikir bagaimana air itu bisa mengalir dari bukit ke desa tanpa ia harus memikul ember setiap hari. Dan Pippo memutuskan untuk membangun saluran pipa agar dapat mengalirkan airnya. Butuh perjuangan yang ekstra untuk membangun saluran pipa itu. Sedangkan Embro tetap mengusungi ember, bahkan dia memperbesar ukuran embernya. Karena Embro berpikir bahwa ide Pippo untuk membangun saluran pipa dari bukit ke desa adalah sesuatu yang gila. Embro pun juga terus dengan ember-embernya, tetapi lambat laun dia mulai merasa jenuh. Garis-garis kelelahan juga semakin terlihat di wajahnya. Kemampuan membawa embernya juga sudah tidak seperti waktu pertama dia memulai usaha ini. Hari itu, Pippo menyelesaikan pipanya. Air mengalir dengan derasnya dari mata air ke desa, dan seluruh warga yang dulu mencemooh Pippo melihat bagaimana itu ternyata bukanlah sebuah ide gila. Mereka pun berbondong-bondong membeli air dari pipa Pippo. Pippo begitu gembira. Betapa tidak, kerja kerasnya selama sekian tahun terbayar. Sekarang dia tidak perlu lagi susah payah harus membawa ember ke mata air. Saat dia sedang istirahat, sedang bersantai, bahkan berlibur sekalipun, air-air tersebut akan terus mengalir ke desanya. Dan itu juga berarti rezeki akan terus mengalir ke pundi-pundinya. Itulah sedikit kisahnya. Ember bisa diinterpretasi sebagai karyawan dan pipa sebagai simbol bagi orang yang membangun sistem. Dalam kehidupan ada baiknya kita belajar bagaimana menjadi seseorang yang bisa membangun sistem yang bisa menghasilkan uang. Memang pada awalnya harus berusaha bekerja keras untuk membangun sistem ini. Namun ketika ini sudah berjalan, kita akan menikmati hasilnya. Dari cerita Pippo dan Embro kita bisa memetik beberapa pembelajaran, yaitu kerja keras pasti akan membuahkan hasil, tapi kerja keras ditambah kerja cerdas akan menjamin hidup kita bahkan sampai tua. Kerja cerdas yang dimaksud adalah mencoba menuangkan ide sendiri dan menjalankannya. Eksekusi tanpa mimpi itu sia-sia, mimpi tanpa eksekusi itu bencana. Jadi sobat, dapat disimpulkan bahwa cobalah untuk mengubah paradigma kita dalam mendapatkan penghasilan. Paradigma umum yang berlaku dalam mendapatkan penghasilan adalah bekerja untuk mencari uang dan membayarnya dengan pengorbanan waktu dan tenaga secara terus-menerus. Bekerja keras memang baik, namun faktanya kita tidak dapat bekerja secara terus-menerus karena ada saatnya kita memasuki masa pensiun atau tua. Stres dan depresi dengan urusan kantor, sakit, dan sebagainya. Kita juga butuh waktu untuk keluarga, memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang semakin beragam, dan berusaha menggapai segala impian yang begitu kita harapkan.
Banyak orang yang suka berdiam diri di zona nyaman dengan menjalankan tugas rutin yang sudah menjadi kebiasaannya selama bertahun-tahun, sehingga mereka lupa untuk melihat kenyataan bahwa di luar sana ada cara-cara lain untuk mendapatkan penghasilan dengan lebih efektif. Menurut Brooke Hedges, penulis The Parable of the Pipeline, cara paling ideal untuk membangun usaha yang menghasilkan pendapatan yang berkesinambungan adalah dengan membangun aset, seperti sebuah saluran pipa yang mengalirkan air tanpa peduli siang ataupun malam. Oke sobat semuanya, semoga video ini memberikan inspirasi untuk sobat semua.